warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nelly Ramadhani, Nia Loreza, dan Ninda Ahmad Febrilia. Di sini kami akan menjelaskan jurnal MTK pada analisis kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal statistika. Yang mendasari latar belakang pada judul di atas yaitu pendidikan adalah salah satu usaha sadar yang dimulai sejak dini sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan itu harus menjadi prioritas utama untuk memajukan suatu bangsa, karena jika mutu pendidikan baik, maka akan memberikan dampak yang baik pula terhadap kemampuan yang dimiliki siswa di negara tersebut. Dalam dunia pendidikan, mata pelajaran matematika itu merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Karena matematika dapat membantu untuk memecahkan permasalahan dengan cara berpikir matematis. Nah, yang dimaksud dalam berpikir matematis itu adalah mampu berpikir logis, kritis, analisis, sistematis, dan kreatif. Proses pembelajaran itu merupakan salah satu tahapan dalam merubah kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor seorang siswa. Nah, dalam proses belajar ada beberapa tahapan, antara lain tahap penyampaian materi, tahap pengubah materi, dan tahap mengevaluasi materi. Statistika itu merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam mata pelajaran matematika. Statistika ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan digunakan dalam segala bidang keilmuan seperti ekonomi, sosiologi, kesehatan, dan bahkan digunakan dalam dunia perkantoran. Statistika juga merupakan cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, dan menjelaskan, mensintesis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Dalam masalah itu yaitu memahami masalah, merencanakan masalah, menyelesaikan masalah, dan pengecekan kembali terhadap langkah pengerjaan. Sehingga fase pertama sampai fase terakhir itu saling berkaitan untuk memecahkan masalah. Nah, secara umum menyelesaikan soal itu terdapat langkah-langkah penyelesaian dalam proses mengerjakan suatu masalah. Dan kemungkinan siswa itu akan melakukan kesalahan dalam menyelesaikan tiap tahapan, baik tahapan pertama maupun tahapan terakhir. Analisis kesalahan dilakukan oleh guru untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. Nah, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal matematika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pemecahan masalah terhadap menyelesaikan soal statistika, langkah-langkah yang dilakukan sebelum mendapatkan solusi, dan kesalahan yang dilakukan siswa dalam proses menjawab soal yang diberikan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia Loreza. Baiklah, dalam metode penelitian digunakan yaitu adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jadi penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal statistika. Penelitian ini dilakukan oleh kelas 8 SMP Negeri 1 Bandar Mataram, Lampung Tengah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil tes tertulis, materi statistik, dan hasil wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah berjumlah 6 siswa yang dipilih secara acak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninda. Ninda, kolom pemecahan masalah penyelesaian soal statistika. Dari hasil analisis, siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang berbeda-beda.
pada soal kemampuan pemecahan masalah siswa sedang dan tinggi, yang pertama, siswa sudah bisa mengindikasikan masalah karena ia sudah memahami informasi yang terdapat dalam soal. Hanya saja, siswa melewatkan dengan tidak menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Yang kedua, pada tahap merencanakan, siswa mampu untuk melakukan penyelesaian dengan tepat. Yang ketiga, dalam menyelesaikan jawaban, hasil akhir siswa sudah bisa menuliskan masalah jawaban dengan tepat. Untuk siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat rendah, yang pertama, siswa tidak memahami informasi yang terdapat dalam soal atau melewatkan informasi. Yang kedua, dalam perencanaan, siswa mampu menebak konsep atau rumus yang diperlukan, akan tetapi pada pelaksanaannya siswa tidak melakukan sesuai rencana. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, ada beberapa saran. Yang pertama, bagi peneliti lain diharapkan agar dapat menganalisis lebih mendalam penyebab siswa rendahnya kemampuan pemecahan masalah. Menentukan jenis soal yang tepat, yaitu soal pemecahan masalah, serta mengidentifikasi apakah jenis soal tersebut telah diterima oleh siswa, serta kategori dari soal yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, bagi siswa diharapkan lebih memahami informasi yang terdapat pada soal. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.